Di alam kedewataan yang penuh dengan dinamika politik antar ras, sebuah kisah ikatan suci yang terlahir dari kepentingan strategis membingkai perjalanan hidup Juning, sang putri dari klan iblis. 300 tahun yang lalu, sebuah keputusan besar diambil di istana surgawi tatkala sang dewa tertinggi, Chen Bei, secara pribadi menghadap Kaisar Langit untuk mengajukan lamaran pernikahan kepada pihak klan iblis. Langkah tak terduga ini memfasilitasi lahirnya aliansi pernikahan resmi antara dua ras besar yang memiliki sejarah konflik panjang. Bagi Juning sendiri, sejak awal ia memandang ikatan suci ini tak lebih dari sekadar sandiwara politik yang dirancang oleh kedua suku demi menciptakan kedok kedamaian semu di permukaan. Setelah prosesi pernikahan kemegahan berlangsung, interaksi di antara mereka berdua teramat minim dan dapat dihitung dengan jari. Juning menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pengasingan terpencil untuk fokus pada meditasi serta kultivasi spiritualnya. Sementara itu, Chen Bei dipanggil untuk turun ke alam fana demi menjalani masa kesengsaraan serta cobaan hidup. Tanpa sempat bertukar sepatah kata pun secara mendalam, Juning berasumsi bahwa mereka akan selamanya menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri nominal yang saling menghormati batas wilayah dan tidak saling mengganggu urusan pribadi masing-masing. Namun, tatanan kehidupan tenang yang telah lama terbangun mendadak runtuh tatkala Chen Bei berhasil menyelesaikan cobaan hidupnya di alam fana dan kembali ke tahta kedewataannya. Saat Juning hadir untuk menyambut kepulangannya, peristiwa yang sangat mengejutkan terjadi di depan aula istana surgawi. Chen Bei dengan raut wajah penuh kebingungan dan nada suara yang keras membantah tegas bahwa dirinya telah menikah. Dengan penuh emosi, ia menegaskan bahwa seluruh pengadilan surgawi mengetahui betapa dirinya sangat tidak menyukai ras iblis, sehingga mustahil baginya untuk mengambil seorang wanita dari klan iblis sebagai pendamping hidupnya. Chen Bei bahkan menuduh orang-orang di sekitarnya telah lancang mencoba menipunya dengan cerita rekayasa mengenai pernikahan tersebut. Sikap penolakan yang begitu tajam ini memicu ingatan mendalam di benak Juning. Jika Chen Bei begitu membenci ras iblis dan masih mengingat ketidaksukaannya dengan sangat jelas, lantas apa alasan sebenarnya di balik tindakan mulia sang dewa yang dahulu bersikeras memohon kepada Kaisar Langit untuk melamar dirinya? Para bawahan dan pengawal setia Chen Bei berusaha keras meredakan ketegangan yang membuncah di aula persidangan. Mereka mengingatkan sang dewa bahwa masa lalu saat persiapan pernikahan berlangsung penuh dengan gempita kegembiraan, di mana Chen Bei sendiri yang memerintahkan agar seluruh kediaman bersikap penuh hormat kepada Juning sebagai permaisuri ilahi. Namun, tatkala Chen Bei menatap paras cantik Juning secara langsung, pandangan matanya mendadak tertegun oleh keindahan wajah sang putri iblis yang belum pernah ia saksikan sebelumnya. Melihat kekacauan memori yang dialami oleh Chen Bei, tabib abadi segera dipanggil untuk melakukan pemeriksaan medis secara menyeluruh. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kekuatan sihir dan fondasi spiritual Chen Bei tetap utuh tanpa kerusakan sedikitpun. Tabib menyimpulkan bahwa kebingungan bahasa dan hilangnya ingatan tersebut disebabkan oleh benturan jiwa ilahi tatkala melewati batas kesengsaraan di alam fana. Ketidakstabilan ingatan ini dianggap sebagai fenomena wajar, dan sang tabib berjanji akan meracik ramuan elisir kisgot khusus untuk memulihkan ingatan sang dewa. Setelah para pengawal dan tabib meninggalkan ruangan, perubahan perilaku yang teramat dramatis mulai terlihat pada diri Chen Bei. Dewa yang biasanya dikenal sangat angkuh, dingin, dan berwibawa di hadapan seluruh makhluk abadi, mendadak berubah menjadi sosok yang sangat hangat, manis, dan begitu bergantung pada Juning. Chen Bei melangkah mendekati Juning dengan raut wajah penuh penyesalan, memohon agar sang istri tidak marah maupun mengabaikan dirinya. Dengan nada suara yang lembut dan penuh manjanya, Chen Bei mengakui bahwa meskipun ia tidak mampu mengingat detail masa lalu pernikahan mereka sebelum turun ke alam fana, hatinya merasakan getaran kebahagiaan yang teramat sangat setiap kali matanya memandang Juning. Ia menegaskan bahwa cintanya kepada Juning murni dan tulus,
serta merasa terharu tatkala mengetahui bahwa Juning bersedia keluar dari masa pengasingannya hanya demi menyambut kepulangannya. Perubahan sikap yang 180 derajat ini membuat Juning merasa terhenyak dan kebingungan. Suami yang dahulu begitu pendiam kini melontarkan kata-kata manis yang meluluhkan hati tanpa ragu sedikit pun, memicu dugaan di benak Juning apakah sang dewa tengah terpengaruh oleh cobaan cinta yang dialaminya di alam fana. Melihat kondisi ingatan Chen Bei yang belum stabil, Juning akhirnya mengambil keputusan diplomatis untuk menunda kepulangannya ke alam iblis. Ia melaporkan situasi sebenarnya kepada Kaisar Langit serta Ibu Suri, dan memutuskan untuk tinggal sementara waktu di kediaman Chen Bei demi merawat sang suami hingga pulih sepenuhnya. Keputusan Juning ini disambut dengan sorak kebahagiaan yang meluap oleh Chen Bei. Sang dewa terus berusaha berada di dekat Juning, menawarkan diri untuk menemani dan menghangatkan ruangan, serta memohon agar sang istri tidak memandangnya dengan rasa benci. Meskipun Juning berusaha menjelaskan bahwa pernikahan mereka awalnya didasari oleh aliansi kepentingan politik tanpa landasan kasih sayang yang mendalam, Chen Bei dengan gigih membantah hal tersebut. Bagi Chen Bei yang kehilangan ingatannya, Juning adalah satu-satunya sosok yang mendominasi seluruh benak dan perasaannya. Di balik rasa cemas dan kebingungannya, Juning menyadari bahwa perjalanan memulihkan ingatan sang dewa tidak akan berjalan mudah. Namun, tatapan mata Chen Bei yang begitu polos dan jujur memberinya harapan bahwa di balik kabut amnesia dan prasangka lama, ada rahasia tulus yang belum sempat terungkap di antara mereka berdua. Kehangatan yang ditunjukkan Chen Bei mulai meretakan dinding pertahanan dingin di dalam hati Juning, membawa hubungan nominal mereka menuju babak baru yang penuh teka-teki dan benih-benih asmara yang tak terduga. Keheningan di dalam ruangan terpaut erat tatkala Chen Bei melihat raut ketegasan di wajah Juning yang mengancam akan kembali ke alam iblis jika ia tidak kunjung beristirahat. Sang dewa tertinggi mendadak menunjukkan kepanikan yang teramat sangat, matanya yang biasa memancarkan wibawa keabadian kini tampak memelas bagaikan anak kecil yang takut ditinggalkan. Dengan gerak-gerik penuh kemanjaan, Chen Bei memegang tangannya sendiri di atas dada dan mengeluh bahwa pikirannya melayang, jantungnya berdebar kencang tanpa kendali, dan seluruh tenaganya mendadak sirna. Ia memohon dengan sangat agar Juning bersikap lembut padanya dan tidak bertindak kejam dengan meninggalkannya seorang diri. Melihat sosok dewa perkasa yang begitu tak berdaya dan merajuk di hadapannya, Juning merasa batas pertahanan hatinya perlahan-lahan luluh. Chen Bei menolak untuk berbaring di dalam kamar jika Juning tidak berada di sampingnya, dengan jujur mengakui bahwa kehadiran sang istri adalah satu-satunya penawar yang mampu memberikan ketenangan sejati bagi jiwanya yang tengah terguncang akibat cobaan. Kerentanan emosional Chen Bei semakin terlihat tatkala ia memberanikan diri untuk melontarkan pertanyaan yang meragukan tentang perasaan Juning terhadap dirinya. Dengan raut cemas, Chen Bei menanyakan apakah Juning membenci dirinya karena ketidakmampuannya dalam merangkai kata-kata manis. Ia mengaku pernah mendengar rumor bahwa kaum dari klan iblis merupakan sosok-sosok yang lincah, penuh antusiasme, serta sangat mahir dalam mengungkapkan kasih sayang. Chen Bei merasa khawatir jika kekakuannya dalam berbicara akan membuat Juning merasa bosan dan mengalihkan perhatian kepada peri atau dewa lain yang lebih pandai memikat hati. Juning yang mendengar kecemasan polos tersebut tidak sanggup menahan senyum tipisnya. Dengan nada menenangkan, Juning menegaskan bahwa sebelum membongkar kesalahpahaman ini, tidak pernah ada satupun sosok yang dikaguminya selain sang suami. Pernyataan singkat tersebut seketika menerbitkan binar kebahagiaan di mata Chen Bei, yang dengan percaya diri menyimpulkan bahwa mereka berdua memang memiliki kasih sayang timbal balik yang sempurna. Di dalam benaknya, Juning berbisik agar Chen Bei berdoa supaya ingatannya tidak pernah kembali, sebab jika memori sang dewa pulih suatu hari nanti, kepribadian angkuhnya dipastikan akan merasa sangat malu atas seluruh kelakuan manjanya saat ini. Perhatian Chen Bei kemudian beralih pada kondisi fisik kediaman tempat mereka tinggal di alam atas. Saat menyusuri sudut-sudut ruangan,
ia menyadari betapa sepinya bangunan tersebut dan betapa sedikitnya barang-barang pribadi milik Juning yang tersimpan di sana. Juning menjelaskan bahwa selama masa pernikahan nominal mereka, ia memang hampir tidak pernah menginap atau menghabiskan waktu di tempat itu. Hal ini memicu keheranan di benak Chen Bei. Baginya, sepasang suami istri yang telah mengikat janji suci seharusnya tinggal bersama dan berbagi ruang kehidupan yang sama. Tanpa ragu, Chen Bei menggunakan kekuatan sihir ilahinya untuk merestrukturisasi dan menghias ulang tata letak kediaman tersebut agar tampak lebih hangat, indah, dan layak dinamakan sebagai tempat tinggal pasangan ilahi. Tidak berhenti di situ, Chen Bei bahkan secara sukarela menawarkan diri untuk mendampingi Juning pulang ke alam iblis demi membantu merapikan serta memindahkan seluruh perlengkapan pribadinya. Ia ingin membuktikan kemampuannya dalam mengurus tata kehidupan rumah tangga di hadapan sang istri. Keputusan mereka untuk berjalan-jalan menyusuri wilayah klan iblis membawa dinamika baru dalam hubungan keduanya. Suasana pemukiman ras iblis yang riuh, ramai, dan dipenuhi oleh lalu lalang makhluk-makhluk berenergi gelap menjadi pemandangan yang sangat kontras dengan kesunyian alam atas. Juning menatap Chen Bei dengan heran, mengingat bahwa seluruh penghuni pengadilan surgawi mengetahui betapa sang dewa tertinggi sangat membenci ras iblis sejak dahulu kala. Namun, Chen Bei merespons hal tersebut dengan ketulusan yang mendalam. Ia mengakui bahwa pandangan buruknya di masa lalu hanyalah buah dari pengetahuan yang sangat dangkal. Setelah bertemu dan menjalin ikatan dengan Juning, sudut pandangnya terhadap dunia berubah sepenuhnya. Baik itu makhluk abadi dari langit maupun bangsa iblis dari alam bawah, Chen Bei menyadari bahwa selalu ada hal yang menyenangkan dan menyebalkan di kedua sisi. Yang paling mendasar baginya saat ini adalah kenyataan bahwa karena Juning berada di sisinya, seluruh pemandangan yang disaksikannya mendadak terasa indah dan membahagiakan. Di tengah keramaian pasar klan iblis, kehadiran Chen Bei yang asing memancing perhatian beberapa siluman lokal. Salah satu iblis muda dengan nada sinis mempertanyakan identitas pria yang berjalan bersama sang putri klan. Mendengar pertanyaan tersebut, naluri posesif Chen Bei seketika membumbung. Ia merapatkan tubuhnya ke arah Juning sembari menunjukkan raut wajah yang merajuk karena merasa kehadirannya tidak diakui. Juning dengan sigap melangkah ke depan untuk melindungi suaminya dari intimidasi klan iblis. Dengan wibawa seorang putri kerajaan, Juning memperingatkan para iblis kecil agar tidak lancang, menjelaskan bahwa pria di sampingnya adalah suaminya yang tengah memulihkan diri akibat luka cobaan fana. Ia memerintahkan agar suaminya diperlakukan dengan penuh rasa hormat dan diberikan bahan-bahan penambah energi terbaik. Dilindungi secara terbuka oleh Juning di hadapan kaumnya sendiri memberikan sensasi manis yang teramat luar biasa bagi dada Chen Bei. Sekembalinya ke peraduan, Chen Bei berbaring di atas pembaringan Juning yang empuk dengan perasaan puas yang melimpah. Dalam suasana yang begitu intim dan hangat, Chen Bei kembali mencari kepastian akan besarnya kasih sayang sang istri. Ia mengungkapkan betapa hatinya mudah merasa sedih jika membayangkan kemungkinan Juning tidak menyukainya. Juning menatap wajah pria yang begitu tulus mengaguminya itu dan memberikan hiburan yang meluluhkan seluruh keraguan. Juning menegaskan bahwa Chen Bei adalah suami sahnya dan merupakan sosok yang paling berharga serta paling dicintai di dalam lubuk hatinya. Pengakuan tulus yang keluar dari mulut Juning seketika memicu getaran energi asmara yang sangat kuat di antara mereka, memancarkan gema festival cinta yang bersinar terang benderang. Kehangatan momen bermesraan tersebut mendadak terganggu oleh kedatangan rombongan dewa dan kawan-kawan abadi Chen Bei dari istana atas. Para dewa yang selama ini mencari keberadaan Chen Bei terkejut melihat perubahan drastis pada diri sang dewa tertinggi. Chen Bei dengan sikap pamer dan angkuh mengusir rekan-rekannya, menyatakan bahwa ia kini sibuk menghabiskan waktu bersama istrinya dan tidak memiliki minat untuk melayani para lajang yang kesepian. Sikap acuh tak acuh dan pamer kemesraan tersebut membuat para dewa merasa geram sekaligus geli.
Ketika salah satu dewa mengancam akan menghajarnya karena bertindak tidak sopan, Chen Bei tanpa malu-malu bersembunyi di balik punggung Juning dan memohon perlindungan dari sang istri. Di balik gurauan dan ledekan para dewa mengenai betapa tidak tahu malunya Chen Bei yang berpura-pura lemah, mereka menyampaikan kabar bahwa jamuan besar akan segera digelar di Gunung Suci Peri, di mana seluruh makhluk abadi menunggu kehadiran pasangan ilahi tersebut untuk meluruskan seluruh prasangka. Sesuai dengan rencana yang telah disepakati, Chen Bei dan Juning melangkah bersama menuju Gunung Suci Peri tempat digelarnya perjamuan agung para dewa. Setibanya mereka di puncak gunung, rombongan makhluk abadi telah berkumpul dan menunggu kehadiran pasangan ilahi tersebut dengan antusiasme yang tinggi. Melihat Chen Bei berjalan berdampingan dengan Juning, para dewa mulai melontarkan ledekan dan sindiran hangat. Mereka mengungkit bagaimana Chen Bei di masa lalu begitu terpukul dan terkejut tatkala pertama kali menyadari bahwa dirinya telah terikat dalam pernikahan dengan putri dari klan iblis. Chen Bei pernah begitu marah hingga dikabarkan merobohkan bangunan dan bersumpah tidak memiliki ketertarikan pada wanita manapun. Namun kini, di hadapan semua penghuni alam atas, cahaya festival cinta yang terpancar dari diri sang dewa tertinggi justru bersinar begitu terang benderang melebihi fajar menyingsing. Para dewa berseloroh bahwa Chen Bei tidak tahu malu karena berpura-pura lemah dan bertingkah manja hanya demi menarik perhatian serta meminta perlindungan dari sang istri. Di tengah suasana perjamuan yang meriah tersebut, seorang pejabat abadi bernama Mingxi melangkah mendekati Juning secara pribadi. Dengan raut wajah yang penuh keseriusan dan rasa simpati terselubung, Mingxi menyampaikan penghormatan kepada Juning sebagai permaisuri ilahi. Mingxi mengaku bahwa dirinya tidak sanggup lagi melihat sang putri iblis terus dibiarkan hidup dalam ketidaktahuan mengenai rahasia kelam di balik pernikahan sucinya. Mingxi melontarkan pertanyaan tajam yang memancing keraguan di benak Juning, mengapa Chen Bei, yang dikenal di seluruh pengadilan surgawi sangat membenci dan tidak menyukai ras iblis, mendadak jatuh cinta pada pandangan pertama tatkala mengunjungi markas klan iblis 300 tahun yang lalu? Mengapa seorang dewa tertinggi yang angkuh bersedia merendahkan dirinya dengan memohon secara pribadi kepada Kaisar Langit agar merestui lamaran pernikahannya dengan Juning? Mingxi kemudian membeberkan fakta mengerikan yang mengguncang perasaan Juning. Ia mengungkapkan bahwa keteguhan dan kegigihan Chen Bei di masa lalu bukan didasari oleh ketulusan cinta kepada pribadi Juning yang sebenarnya. Alasan utama di balik tindakan sang dewa adalah kenyataan bahwa wujud dan paras wajah Juning memiliki kemiripan yang teramat sempurna dengan sosok lain yang dicintai Chen Bei. Cobaan cinta yang dialami Chen Bei di alam fana sebenarnya dijalani untuk mendampingi sosok tersebut. Mingxi menegaskan bahwa Juning yang berasal dari garis keturunan bangsawan klan iblis hanyalah dimanfaatkan sebagai pemeran pengganti, stand-in, demi memuaskan bayang-bayang kerinduan Chen Bei pada wanita impian aslinya. Tanpa membuang waktu, Mingxi mengarahkan Juning untuk menyaksikan sendiri barang peninggalan rahasia yang selama ini dijaga dan dilindungi dengan sangat ketat oleh Chen Bei. Di sebuah sudut tersembunyi, Juning menemukan sebuah boneka berwujud manusia yang memancarkan aura dan energi spiritual yang teramat familiar. Boneka tersebut memuat sisa-sisa pikiran, perasaan, dan benang kasih sayang yang selaras dengan jiwa Chen Bei. Boneka itu telah menerima rahmat ilahi serta perbekalan kehidupan fana, sehingga dalam waktu dekat diprediksi akan berkembang menjadi sosok dewasa yang mencapai pencerahan keabadian, sosok sejati yang selama ini dipuja dan dicintai oleh sang dewa tertinggi. Kehadiran boneka tersebut seolah-olah menjadi bukti fisik yang tak terbantahkan atas tuduhan Mingxi, membuktikan bahwa seluruh perhatian dan sikap manja Chen Bei selama ini hanyalah pantulan dari perasaannya terhadap boneka pengganti tersebut. Penemuan rahasia pahit ini membakar dada Juning dengan kemarahan, rasa malu, dan keputusasaan yang mendalam. Rasa percaya dan kehangatan yang baru saja tumbuh di dalam hatinya mendadak hancur berkeping-keping. Saat Chen Bei mendekatinya dengan raut wajah bingung dan cemas, Juning dengan tegas menolak dipanggil dengan sebutan Kuot, Nyonya Kuot,
atau istri. Juning meluapkan kekecewaannya, menyebut dirinya sendiri teramat bodoh karena sempat mempercayai kata-kata manis dan kebohongan sang dewa. Ia menegaskan bahwa klan iblis memiliki harga diri yang tinggi dan tidak akan pernah bersedia dijadikan mainan maupun tempat pelampiasan bagi perasaan pengganti. Dengan keteguhan hati yang dingin, Juning mengambil langkah drastis untuk mengakhiri sandiwara pernikahan tersebut. Ia menyatakan memaafkan kebohongan Chen Bei selama beberapa hari terakhir sebagai imbalan atas kebersamaan mereka, namun menegaskan bahwa ikatan di antara mereka telah terputus sepenuhnya. Mulai saat ini dan seterusnya, Juning menyatakan bahwa kekuasaan mereka telah berpisah jalan. Jika mereka ditakdirkan untuk bertemu kembali di masa depan, mereka tidak lagi berstatus sebagai suami istri, melainkan sebagai musuh bebuyutan yang berdiri di seberang garis pertempuran. Meskipun Chen Bei berusaha menahan dan memohon penjelasan dengan menegaskan bahwa cintanya tulus, Juning yang diselimuti rasa sakit hati enggan mendengarkan lagi. Juning bertanya dengan nada sinis apakah Chen Bei pernah sekalipun tergerak oleh dirinya secara murni sejak masa pendekatan hingga pernikahan berlangsung. Untuk mengunci keputusannya dan menghentikan seluruh ilusi, Juning mengerahkan energi ilahinya dan menghancurkan boneka peninggalan tersebut hingga hancur berkeping-keping di depan mata Chen Bei. Dengan hancurnya boneka itu, Juning bertekad untuk menghapus seluruh kenangan tentang Chen Bei dari benaknya dan melangkah pergi meninggalkan sang dewa dalam penderitaan penyesalan yang mendalam. Hancurnya boneka peninggalan tersebut memicu pusaran ingatan kuno yang mendadak menyeruak masuk ke dalam benak Juning. Di saat kesadarannya perlahan-lahan kembali, ingatan masa lalu yang tersembunyi terkuak dengan sangat jelas. Juning teringat akan kenangan masa kecilnya tatkala ia bertemu dengan seorang anak laki-laki berkulit putih yang selalu hadir membawakan mainan buatan tangan serta hadiah-hadiah indah demi menghibur dirinya. Sosok anak laki-laki itu tak lain adalah Chen Bei di masa mudanya, yang sejak dahulu kala telah menjalin ikatan kekasih masa kecil darinya, hingga akhirnya bermuara pada ikatan pernikahan suci. Seluruh kenangan manis mengenai kasih sayang yang mendalam sepanjang hidup tersebut membuktikan bahwa hubungan mereka bukanlah sekadar aliansi politik dingin atau bayang-bayang pengganti, melainkan sebuah ikatan cinta sejati yang bertahan melintasi masa. Kesadaran yang memuncah ini seketika meruntuhkan seluruh dinding prasangka buruk di dalam dada Juning. Dengan nada suara yang bergetar penuh rasa haru dan penyesalan mendalam karena sempat meragukan ketulusan sang suami, Juning akhirnya memanggil Chen Bei dengan sebutan Kuot, suami Kuot, secara berulang kali dengan nada lembut yang meluluhkan hati. Melihat jiwa sang dewa akhirnya bangkit dan ingatan aslinya pulih sepenuhnya, rekan-rekan abadi yang berada di sekitar tempat tersebut seketika bersorak kegirangan dan menyampaikan selamat atas kembalinya ingatan Chen Bei. Menyadari bahwa seluruh kesalahpahaman telah diluruskan dan tidak ada lagi hal yang perlu dikhawatirkan, Juning bersiap untuk pamit dan kembali ke wilayahnya. Namun, para dewa lain menahannya dengan nada gurauan, mengingatkan bahwa fondasi ingatan Chen Bei baru saja bangkit sehingga mereka tidak boleh terburu-buru berpisah sebelum seluruh kebenaran di balik layar dijelaskan secara transparan. Di tengah suasana hening setelah kejutan tersebut, sosok peri abadi bernama Mingxi melangkah maju untuk membeberkan seluruh rahasia tersembunyi yang mendasari peristiwa besar ini. Mingxi menghela napas panjang dan meminta maaf atas ide buruk yang sempat diprakseksikannya di masa lalu, yang diakuinya telah memicu kekacauan emosional di antara Chen Bei dan Juning. Mingxi kemudian memandu Juning untuk menyaksikan dan memahami kilas balik perjuangan batin yang dilalui Chen Bei sebelum sang dewa memutuskan untuk turun ke alam fana. Mingxi menceritakan bahwa sejak hari pertama pernikahan mereka berlangsung, Chen Bei selalu merasa cemas dan ragu akan perasaan Juning terhadap dirinya. Chen Bei merasa bahwa Juning bersikap sangat acuh tak acuh dan tidak pernah merasa puas atau bahagia berada di sisinya. Rasa takut akan penolakan tersebut membuat sang dewa tertinggi enggan untuk melangkah terlalu dekat, khawatir jika perhatian berlebihannya justru akan mengganggu kenyamanan sang istri. Terlebih lagi,
Melihat kondisi Juning yang berasal dari klan iblis dan kerap mengalami kerusakan stamina atau kecenderungan menjadi bersikap dingin setelah menjalani masa-masa sulit dalam kultivasi spiritual, Chen Bei sangat mendambakan agar Juning dapat berbicara lebih terbuka dan membagikan kehangatan dengannya. Namun, tak lama setelah pernikahan digelar, Juning mengumumkan niatnya untuk mengasingkan diri demi fokus pada meditasi spiritual dalam waktu yang lama. Ditinggalkan seorang diri di dalam rumah yang sepi membuat emosi dan rasa rindu di dalam dada Chen Bei membumbung tinggi. Chen Bei merasa sangat terisolasi. Meskipun ia secara resmi telah memiliki seorang istri, kenyataan hidup memaksanya untuk memendam kerinduan seorang diri tanpa mampu meluapkannya secara langsung. Dalam keputusasaannya, Chen Bei meminta nasihat kepada Mingxi mengenai cara tercepat untuk memikat hati sang istri dan mengumpulkan kembali benang-benang kasih sayang Juning yang sempat terserak akibat proses pengasingan kultivasi. Mingxi membeberkan bahwa satu-satunya cara untuk mengumpulkan kembali benang kasih sayang yang hilang adalah dengan turun langsung ke alam fana dan menjalani ujian kehidupan duniawi. Tanpa ragu sedikit pun, Chen Bei bersedia mengorbankan status kedewataannya dan memohon agar diberikan alasan untuk melakoni masa kesengsaraan tersebut demi mengambil simpul cinta atas nama istrinya. Menjalani cobaan di alam fana membutuhkan pengorbanan yang teramat berat, di mana seseorang harus menutup rapat kesadaran ilahinya agar tidak terpengaruh oleh urusan duniawi. Namun, demi menemukan simpul cinta Juning secara utuh, Chen Bei harus memfokuskan seluruh jiwa dan perasaannya secara mendalam. Bahkan ketika Mingxi memperingatkan bahwa tindakan nekat tersebut berisiko memicu hukuman reinkarnasi abadi jika terjadi kesalahan fatal, Chen Bei tetap bersikeras melangkah demi membahagiakan wanita yang dicintainya. Selama berada di alam fana, Chen Bei berjuang keras mengumpulkan benang-benang asmara tersebut dengan menggunakan kekuatan ilahinya secara rahasia. Akibat penggunaan energi secara paksa di luar batas ketetapan hukum langit, kesadaran dan ingatan masa lalu Chen Bei mengalami kerusakan parah tatkala ia kembali ke alam atas, yang berujung pada peristiwa amnesia dan kebingungan ingatan saat pertama kali terbangun. Sementara itu, boneka berwujud manusia yang hancur sebelumnya sebenarnya merupakan wadah khusus yang diciptakan Chen Bei untuk menampung sisa-sisa benang cinta yang berhasil dikumpulkannya dari alam fana. Awal mula ketertarikan Chen Bei kepada Juning pun diungkapkan secara jujur oleh Mingxi. Jauh sebelum pernikahan mereka diresmikan, Chen Bei pertama kali melihat Juning tatkala sang putri iblis menghadiri perjamuan di istana surgawi saat baru saja mencapai keabadian. Meskipun kala itu Juning hanya duduk tenang di sudut ruangan tanpa menarik perhatian umum, sekilas pandangan di perjamuan tersebut sudah cukup untuk mengukir nama Juning secara abadi di dalam lubuk hati Chen Bei. Sejak saat itu, Chen Bei mencari keberadaan Juning ke seluruh penjuru langit hingga akhirnya memberanikan diri meminta Kaisar Langit melayangkan lamaran resmi kepada klan iblis. Mengenai rumor bahwa Chen Bei membenci klan iblis, hal itu sebenarnya berawal dari rasa frustrasi dan kecemburuannya di masa lalu tatkala ia mendengar ejekan siluman lain yang mencoba menjauhkan Juning darinya. Mendengar seluruh kebenaran di balik pengorbanan besar sang suami, air mata haru menetes membasahi pipi Juning. Seluruh keraguan, prasangka, dan rasa sakit hati yang sempat membayangi benaknya sirna tak berbekas, berganti dengan rasa cinta dan penghargaan yang teramat mendalam. Juning melangkah mendekati Chen Bei yang kini telah kembali menjadi sosok suami yang penuh wibawa dan kasih sayang. Chen Bei menggenggam jemari Juning dengan erat, memintanya untuk tidak lagi memanggilnya secara kaku, melainkan menyapanya dengan sebutan hangat kuot, Aning kuot. Dengan senyuman bahagia yang memancar indah di wajah mereka berdua, pasangan ilahi ini memutuskan untuk meninggalkan perjamuan dan melangkah bersama menuju rumah kediaman mereka yang penuh dengan kedamaian dan kehangatan asmara sejati.